Kalau bicara infrastruktur ya, maka kita ngomong data ya. Data yang memang hari ini on gitu ya. Hampir 97% desa yang ada di Jawa Timur itu sudah terakses jaringan internet 4G. Ini tidak bisa, pemerintah akan terus berkreasi, tapi masyarakat juga harus menyambut. Kemudian masyarakat juga harus menjadi evaluator sambil jalan, gitu. Sehingga pemerintah dapat input. Oh, kami kurang ini. Itu juga bahasa saya salah satu tantangan bagaimana kita membuat sebuah layanan ini terdesentralisasi. Kawan, selamat datang di POTS edisi kali ini, dan saya Widya Safitri akan mengajak ngobrol Anda tentang ekosistem digital terutama di wilayah Jawa Timur. Karena pemerintah saat ini sedang mengembangkan termasuk dalam pelayanan publik, lalu juga UMKM hingga penguatan keamanan digital. Dan di tahun 2024 yang lalu ada tren positif bagi ekonomi Jatim dan semakin menguatkan pentingnya digitalisasi sebagai pilar pembangunan. Nah, hari ini kita akan kupas apa saja sih sebenarnya capaian nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, lalu bagaimana juga peran dari legislatif untuk mempercepat inklusi digital bagi warga Jatim. Bersama saya di POTS kali ini sudah hadir ada Pak Deddy Irwansyah, beliau adalah Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur. Selamat datang di POTS Suara Surabaya, kasih, Pak Deddy. Kabar baik ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan secerah cuaca lah. Ya, beberapa hari terakhir ini cerah ya. Oh iya, panggilannya Mas Deddy. Saya sempat lihat Instagramnya @masdeddy, betul ya? Ya, kira-kira. Saya nggak tahu masalah. Saya izin dulu untuk panggil Mas Deddy ya, boleh, Pak boleh. Ya. Kita ngobrol tentang ekosistem digital Jawa Timur yang sebenarnya kalau bicara Jawa Timur secara keseluruhan memang sudah sangat berkembang ya Pak. Terutama pemerintah Provinsi Jatim yang sudah melengkapi pelayanannya diantaranya dengan sistem yang digital. Tapi kalau menurut Mas Deddy sendiri, mulai dari infrastruktur lalu juga layanan publik sampai dengan kesiapan masyarakat sebenarnya gimana sih kalau kita bicara ekosistem digital di Jatim? Makasih banyak Mbak Widya. Kalau bicara infrastruktur ya, maka kita ngomong data ya. Data yang memang hari ini on gitu ya. Hampir 97% desa yang ada di Jawa Timur itu sudah terakses jaringan internet 4G. Kemudian kita sudah ada sekitar 40 lah bahasa saya. Kalau lebih dikit mungkin mohon maaf 40 ribuan kilo fiber optik sudah terjaring di kita. Bahkan smartphone data yang kami miliki itu hampir 87% masyarakat Indonesia di usia produktif itu pengguna smartphone. Jadi secara overall kalau versi kami Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, ya secara infrastruktur ini sudah good ya, sudah bagus. Memang ada beberapa kendala, areal blank spot yang ada di Jawa Timur itu lebih kepada, mohon maaf, kondisi teritorial kita ini dianugerahi luar biasa. Mulai dari ujung Banyuwangi sampai pucuk Pacitan sana, tentu ada beberapa areal blank spot, terutama gunung, kemudian areal kepulauan seperti yang ada di beberapa kepulauan yang ada di Madura itu memang masih sebagian. Tapi ini Kominfo Jawa Timur terus berupaya agar kemudian minimal angka ini terus bisa kita genjot gitu. Terakhir berbicara dusun ya, areal blank spot itu hanya sekitar tidak lebih dari 30 dusun, bukan desa ya, dusun gitu ya. Karena dusun kan yang lebih kecil lagi ya Pak ya. Kalau di Surabaya itu mungkin kisaran kayak RW gitu, kayak RW kalau di Surabaya. Jadi itu. Nah, terkait dengan kesiapan masyarakat ya untuk hal-hal yang digital yang familiar gitu ya. Insya Allah di range usia 15 sampai 60-an tahun gitu ya, usia masyarakat kita ini insya Allah
sudah sangat aware dengan layanan digital. Cuman ada beberapa hal kaitannya lebih kepada proses pelayanan publik, karena itu memang butuh tools khusus. Ini memang perlu pemahaman lebih lanjut, karena itu kan terkait dengan misalnya kelengkapan dokumen dan segala macam itu memang lek cari nembah mbakku rodok keratul ngono lho Mbak. Karena nggak cuman buat telepon gitu ya Pak ya. Gitu. Nggak cuman buat WA-an aja, tapi kalau kita bicara pelayanan publik ada sebuah sistem yang masyarakat juga harus paham gitu. Iya. Dan hampir 100% seluruh Pemkot yang ada di Jawa Timur sedang melakukan transformasi layanannya dari non digital ke digital. Nah, bahkan di sisi layanan publik Jawa Timur ini menjadi the best Indonesia, bagian dari the best Indonesia, bahkan kita ini nomor 2 terbaik di bawah DKI di bawah DKI, dan bahkan salah satu kota di Jawa Timur ini, kota Surabaya, merupakan kota terbaik digitalisasi pelayanan publik. Artinya kalau tadi dari Mas Dedi sampaikan infrastrukturnya udah oke. Kesiapan masyarakat ya, sebenarnya masyarakat ini sudah sangat familiar ya Pak ya, sudah sangat aware juga dengan digitalisasi. Layanan publik saat ini masih bertransformasi. Jadi kalau secara keseluruhan Jawa Timur secara ekosistem digitalnya berarti sudah oke ya Mas? Sudah oke, sangat siap menurut pribadi saya. Bahkan tinggal bagaimana kreasi dan kolaborasi sehingga kemudian ini jadi berdampak. Jadi berdampak. Karena kan teknologi itu harusnya membantu baik itu dari sisi peningkatan kesejahteraan maupun penekanan biaya. Nah, ini tinggal bagaimana elaborasi pemerintah, pihak swasta, kemudian tentu saja masyarakat sebagai pengguna layanan langsung, ini agar terus menjadi sebuah ekosistem agar ini terus lebih baik, Bahkan saya pernah menyampaikan ke beberapa OPD yang ada di Jawa Timur, tentu kita berharap semuanya by proses gitu ya. Semua layanan yang ada di Jawa Timur ini dalam satu genggaman, gitu loh. Karena dengan begini maka ada sekian rupiah yang bisa ditahan oleh masyarakat yang seharusnya dialokasikan untuk itu, bisa dia alokasikan untuk kebutuhan rumah tangganya dia. Nah, ini yang paling penting bagi saya, karena dengan menekan biaya masyarakat maka itu juga akan ada ruang kesejahteraan baru bagi masyarakat. Ya, gitu. Jadi lebih efisien, lebih hemat juga seharusnya untuk perkembangan teknologi ke depannya. Tapi Mas Dedi, kalau secara ekonomi sendiri ya, terutama di daerah, ekosistem digital ini seberapa berpengaruhnya sih? Jadi kalau kita ngomong ekonomi maka ngomong angka Mbak ya. Kalau ngomong angka saya tidak berani kalau tidak agak sedikit ngerepek gitu ya. Karena nanti saya asbun katanya. Boleh ngerepek. Saya juga ngerepek di sini. Kalau ngomong angka secara ekonomi itu hampir 14,3% sumbangsi ekonomi digital dari PDRB Jawa Timur. Nah, ini kan luar biasa. Bahkan hari ini saya kapan hari bersama kawan-kawan Kementerian Ekrab itu menyampaikan bahwa ada silent ekonomi yang bergerak di ruang ekonomi kreatif, ruang digital bahasa, silent ekonomi bahasa. Karena mohon maaf ini konten kreator, kemudian teman-teman desainer NFT itu kan tidak tercatat di dunia kerja. Tidak tercatat di dunia kerja. Bahkan dan di dunia pajak ya Pak? Ah itu nanti ini kelihatannya giringnya ke arah sana ini. Nah ini kan saya pernah ke Pemprov Jawa Timur punya program MJC dan EJSC. Ya, saya alhamdulillah sebagai ketua komisi A sudah mendatangi seluruh SJSC, MJSC yang ada di Jawa Timur. Saya ke Bojonegoro, Mbak. Kalau mindsetnya orang Surabaya, Bojonegoro itu desa, Mbak. Di coworking space-nya, ya kan ada coworking space di situ. Saya berbicara dengan anak-anak muda di situ. Ada salah satu anak muda yang tiap hari dianya kungku di situ, ngopi, dia bekerja. Dan dia desain desain produk lah bahasa saya. Dia mendesain NFT tiap hari. Dan saya sempat bercanda, kira-kira
dijual berapa, kemudian pendapatannya berapa. Overall tiap bulan pendapatannya hampir 30 sampai 40 juta. Dari produk yang dia buat gitu. Ya. Di setiap hari dengan ya kalau versi orang-orang di usia 50 sampai ke atas ya, ini kan tidak bekerja mereka ya. Nggak karena bekerja, cuman ngopi, nongkrong aja di situ. kan gitu. Tapi pendapatannya segitu. Nah, ini banyak di Jawa Timur ternyata. Banyak di Jawa Timur. Tidak hanya saya cerita Bojonegoro, tapi banyak di Jawa Timur. Bahkan saya pernah ngumpulin rekan-rekan konten kreator, influence lah ya. Karena juga saya agak dekat dengan komunitas mereka. Kalau saya boleh menyimpulkan, pendapatan mereka di atas UMK. Pendapatan mereka di atas UMK yang bikin video pendek, yang bikin desain, yang bikin konten-konten promo dan segala macam. Nah, tentu kan ini bahasa saya, ya tadi saya menyebutnya silent economy silent economy. Wah, tidak terdata, mereka tidak ada lindungan dan segala macam. Bahkan mungkin datanya itu pengangguran ya akhirnya jadinya, Mas Dedi. Bisa jadi datanya Karena pengangguran kan memang terbuka. kalau misalkan bicara survei ya, ini tidak masuk dalam perusahaan sektor apa gitu. Bisa jadi begitu gitu loh. Bahkan secara jujur saya ini karena aktif di dunia ini ya, saya pernah juga ke Kek Singosari itu ya, yang kita punya ya istilahnya Silicon Valley-nya yang ada di Jawa Timur itu kan Kek Singosari itu. Ternyata ya luar biasa perputaran uang yang ada di situ gitu loh. Bahkan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kan ada event di Malang tentang ekonomi kreatif itu. Walaupun ekonomi kreatif itu banyak ya, ada 17 subsektor, tapi hampir 60% subsektornya itu adalah ruang digital. Dan angkanya triliun. Iya. Angkanya triliun. Saya aja belum pernah lihat uang triliun. Ngitung pernah tapi ya. Artinya kan gig ekonomi ini potensinya luar biasa. Luar biasa. Dengan digitalisasi. Tapi ada satu sisi tadi tidak tercatat. Atau mungkin bahkan karena profesinya itu adalah ranah digital, tidak sebagai karyawan misalnya dalam sebuah sektor industri, akhirnya juga tidak terdata. Nah ini dari legislatif sendiri gimana Pak melihat ini? Karena kan juga akan berpengaruh pada rapotnya Jatim kan sebenarnya. Ya. Jadi salah satu ya yang hari ini sedang dilakukan oleh teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur itu membuat sebuah mangkok bahasanya. Ya. Kami sedang merevisi Perda SOTK, Perda Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Timur, yang itu nanti ada bidang ekonomi kreatif. Nah, insya Allah di Disbud Parekraf namanya nanti itu. Sekarang sedang melakukan penyelarasan dengan Kemendagri ya, yang sebentar lagi kami sahkan ini. Disbud Parekraf. Nah, di bawah situ nanti ada satu bidangnya ekonomi kreatif. Nah, bidang inilah yang akan mengomandoi orkestrasi ruang digital. Selain Diskominfo. Ya. Selain Diskominfo ya gitu. Karena kan ekonomi kreatif itu tidak hanya digital dan informasi, tapi ada GRIA, ada segala macam. Nah ini kita siapkan mangkok bahasa saya, mangkoknya bidang ekonomi kreatif di Jawa Timur. Harapan kita gitu, dengan adanya bidang ini maka ada satu perangkat daerah yang konsen betul mengorkestrasi lintas OPD ruang-ruang digital yang ada di Jawa Timur. Gitu. Kalau kaitannya dengan digitalize dan pelayanan publik, Diskominfo yang menjadi leading sektor. Nah, yang lebih agak besar, elaborasinya banyak, ini ada di Disbud Parekraf pastinya nanti. Nah, itu salah satu ikhtiar yang sedang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masih berupa rancangan ya? Sekarang. Sudah menjelang selesai. Sudah ya 95% lah ya. Tinggal doc sebenarnya, tinggal doc. Hari ini sedang penyelarasan ya, redaksi dan segala macam dengan Kemendagri, sehingga nanti kalau ini sudah selesai ini bisa menjadi komando baru digitalisasi baik yang ada di sektor ekonomi maupun kaitan dengan layanan publik. Ya. Kalau di sektor ekonomi tadi udah luar biasa masih dijelaskan, tapi kalau di pelayanan publiknya bagaimana?
Kalau di Jatim itu kan ada beberapa program ya terkait dengan digitalisasi. Ada namanya Jatim DigiFest misalnya, lalu juga Majapahit Digital. Nah, ini menurut Mas Dadi pencapaiannya seperti apa sih? Jadi ini on run bahasa saya. Ya. Kalau di DigiFest itu kan lebih kepada event, Mbak. Event. Kalau Majadigi ini memang layanan, portal layanan. Gitu. Nah, saya fokus di Majadigi. Majadigi ini 2024 akhir kalau tidak salah ya launchingnya. Sekarang sudah di tahun 2005. Jadi prosesnya masih on run. Bagaimana seluruh layanan publik yang ada di masing-masing OPD di Jawa Timur itu terintegrasi dalam satu layanan. Layanannya Majadigi. Tentu masih banyak fitur, masih banyak layanan atau tools-toolsnya di Majadigi itu masih belum familiar di masyarakat. Sehingga saya pribadi karena Diskominfo ini memang mitra kerja Komisi A, kita dorong betul bagaimana agar kemudian masyarakat itu sama seperti dia menggunakan WhatsApp. Ya. Familiar kan itu. Sebenarnya dulu kita menggunakan WhatsApp ya baru-baru dulu ya gratul-gratul, Mbak. Kan begitu toh? Ya. Misalnya ini kirim foto segala macam masih gratul-gratul. Nah, ini kan tinggal kebiasaan dan sosialisasi yang running di lapangan. Memang hari ini kami pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui ada beberapa tool-tool di Majadigi kalau Mbak Widya cek itu masih agak perlu pengembangan lebih lanjut ya. Tapi yang namanya layanan digital itu selalu begitu, Mbak. Nggak mungkin lahir langsung boom. Sempurna. Gitu. Nah, nggak mungkin. Gitu. Tetapi memang ada otokritik yang kami sampaikan ke Diskominfo ya. Paling tidak di lingkungan Pemprov, di lingkungan ASN, atau kemudian di lingkungan lainnya, ini sudah familiar dulu tentang layanan-layanan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan Majadigi itu harapan kita, Mbak, yang Pacitan sana. Ya. Kalau ke Surabaya mengurus izin, Mbak, kisaran 600 sampai 700 ribu dia harus keluar. Akomodasi ya, Pak? Operasional lah bahasanya, Pak. Kalau ini bisa kita potong, ya, kita potong dan segala macam. Tentu kan sisa potongan ini kan dia bisa gunakan untuk keluarganya, baik itu untuk kehidupan harian dan segala macam. Inilah harapan kita, bagaimana kemudian kita ini mendorong pelayanan yang ada di Jawa Timur ini lebih dekat, lebih lebih manusiawi lah ke masyarakat. Terutama memang yang paling di SS mungkin juga sering nih kan gitu loh, terkait tentang layanan yang ada di rumah sakit gitu ya. Oh iya. Sering itu kelihatannya kan, saya dengar itu sering bagaimana beributnya hanya untuk untuk daftar ke satu poli tertentu misalnya gitu. Harus antri dari jam berapa gitu. Bahkan mohon maaf, Mbak, ini saya cerita saja karena kebetulan pernah ke salah satu negara gitu ya, salah satu negara di Finlandia, bahasa di Finlandia itu ibu hamil itu sudah terdetek di hari pertama kehamilannya. Sehingga misalnya mohon maaf nih Mbak Widya hamil, Mbak Widya akan di bulan pertama akan dapat notifikasi nih. Langsung dapat notifikasi dari Dinas Kesehatannya Finlandia bahwa layanan apa yang bisa diambil oleh Mbak Widya. Langsung notifikasi. Udah langsung terintegrasi datanya ke handphone dari warganya. Nah, sehingga dia saya butuh layanan kesehatan A, B, C, dia sudah itu. Dan itu otomatis dengan antrian yang harus dia lakukan. Iya. Gitu loh. Kemudian berapa bulan lagi ini terkontrol betul sampai anaknya lahir gitu, lahir. Kemudian terintegrasi lagi layanan untuk anaknya, ya gizinya segala macam, sampai ke anaknya sekolah. Ini yang ada di sebuah negara maksudnya. Ya. Tentu beda dengan kondisinya. Finlandia itu 6 juta warga ya. Di Jawa Timur ini ada hampir 30-an juta. Jawa Timur aja ini kan gitu. Belum Indonesia ya, Pak? Belum Indonesia. Nah, tetapi kan mimpi ke sana kan harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin gitu, bukan tidak mungkin gitu. Nah, sehingga bahasa saya tadi itu masyarakat aware, masyarakat percaya dengan pemerintahnya, tatanan kehidupan masyarakatnya baik, sehingga kemudian tidak salah bahasa saya kalau kemudian Finlandia itu dikategorikan negara bahagia. Nah, dengan segala kelebihan kondisinya gitu ya. Nah, tentu ini kan menjadi mimpi besar.
mimpi bersama kita. Ini tidak bisa hanya menjadi kerja-kerja pemerintah, Mbak. Bahasa saya. Kan mohon maaf masyarakat yang ada di Jawa Timur. Kadang kan masyarakat ini maunya kok pemerintah gini kan gitu ya. Ini tidak bisa, pemerintah akan terus berkreasi, tapi masyarakat juga harus menyambut. Kemudian masyarakat juga harus menjadi evaluator sambil jalan, gitu. Sehingga pemerintah dapat input. Oh, kami kurang ini. Kalau kemudian dibuat dengan kenyamanan ya, nah begitu juga Majadigi ini. Harapan kami di situ kan ada tuh. Kalau Mbak Widya buka, itu ada tuh layanan pengaduan, layanan protes apa itu. Itu dikomenin aja enggak masalah gitu loh. Karena itu kan harus menjadi bahan evaluasi bagi Kominfo gitu loh. Yeah. Saya pribadi berkali-kali mengkritisi Diskominfo terkait dengan portal Majadigi ini karena menurut saya belum adaptif dengan kondisi. Tetapi ini sudah ikhtiar yang baik menurut saya, ikhtiar baik. Jadi kalau ikhtiar baik jangan disalahkan terus, Mbak. Kan kritik membangun, Pak. Kalau itu boleh gitu loh. Kritik membangun yang berujung dengan respon ya, Pak. Betul. Itu yang masyarakat harapkan. Betul. Tapi kalau tadi kita bicara Jawa Timur ya. Ada tantangan juga untuk pemerataan di daerah. Tadi sudah disebutkan di awal, Jatim ini juga punya kondisi geografis yang jadi tantangan tersendiri kalau kita bicara dengan digitalisasi. Nah, bagaimana dari DPRD Jatim memastikan program-program digital di kabupaten, kota itu juga berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? Betul. Jadi, hari ini ke Kapolres ya. Saya 1 tahun ini Mbak menjabat. 1 tahun menjabat, insya Allah sudah lebih dari 8 kabupaten kota yang kami datangi, terutama kaitan dengan mall pelayanan publik. Ya, MPP. MPP. Nah, kita dorong betul beberapa kabupaten kota ini agar kemudian terintegrasi, dengan Pemprov Jatim, juga dengan lintas kabupaten kota. Nah, harapannya apa? Harapannya tentu yaitu yang saya sebutkan tadi di awal bahwa layanan itu ada dalam genggaman. Dengan bentang yang wilayah yang luar biasa. Misalnya Pasuruan aja, Mbak. Ini saya cerita kembali ke cerita Pasuruan aja misalnya. Kami pernah ke layanan publik yang di Pasuruan. Itu kan yang di atas Bromo mau ke kota. Ini butuh waktu sekitar 1,5 jam, 2 jam loh, Mbak. Nah, kalau bensin habis berapa ini ya? Kira-kira gitulah maksudnya. Berangkatnya harus dari pagi itu. Kemarin ya, Pak. Harus dari pagi. Nah, ini kan kalau kemudian bisa ada bahasa saya layanan sudah dalam genggaman, enggak perlu kalau ada error enggak perlu ke kota, cukup di balai desa gitu ya. Ini kan tentu meringankan beban masyarakat, Mbak. Nah, alhamdulillah ada dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini yang belum ada mall pelayanan publiknya itu kalau tidak salah hanya tinggal sisa 4 kabupaten kota. Itu di mana aja, Mas Dedi? Salah satunya itu Kota Madiun. Madiun. Kota Madiun masih belum ada. Apa tapi kendalanya? Insya Allah tahun ini running. Karena dia punya itu aplikasi sendiri. Aplikasi lokal, aplikasi lokal gitu. Nah, itu kan juga perlu dielaborasikan. Ya, ini jadi tantangan juga ya untuk bisa kolaborasi tadi. Jadi karena masyarakat juga kalaupun sudah terdigitalisasi, tapi sendiri-sendiri. Misalnya dinas ini sendiri, dinas itu ada aplikasinya lagi. Apalagi kewilayahan ya, Mas Dedi ya, yang memang masih jadi tantangannya juga. Masyarakatnya juga bingung untuk akses yang mana gitu. Itu juga bahasa saya salah satu tantangan bagaimana kita membuat sebuah layanan ini terdesentralisasi gitu ya. Karena kan ya kadang ada ego sektoral ya Mbak. Ya. Karena kan kalau bagus dia yang diakui dong. Nah, itu kan kadang ya individualistiknya kan memang alamiah lah begitu. Tapi kita dorong bagaimana ini agar kemudian terelaborasi misalnya kaitan dengan OPD pariwisata nih, jangan bikin portal sendiri jadiin satu. Tapi bagi teman-teman pariwisata, ini prestasi saya. Nah, itu kan kadang jadi tantangan tersendiri lah agar kemudian target yang kita harapkan itu bisa
lebih match gitu bahasa Iya, saya. iya. Mungkin harus ada leading sektornya ya, yang Ya. untuk memfasilitasi Ya sekarang kan itu. kalau di Provinsi Jawa Timur leading sektornya Diskominfo, gitu. tanpa meninggalkan kekhasan OPD masing-masing, Betul. tapi paling nggak secara sistem terkoneksi gitu, Mas Terkoneksi. Dedi. Nah, kalau untuk ke wilayah-wilayah yang tadi dengan kondisi geografis yang ada tantangan, mulai dari tidak hanya pegunungan ya, pesisir kan juga ada kalau untuk wilayah Jawa Timur. Sebenarnya yang paling menantang di wilayah ini apa? Infrastruktur kah atau mungkin SDM-nya kah? Ya dua-duanya kalau di daerah seperti itu, dua-duanya. Ya tentu saja secara pembiayaan ya Mbak ya. Secara kalau kita ngomong bisnis, Investasinya berarti ini. investasinya ya. Saya ini mohon maaf, saya ini kan penggemar gunung Mbak. Ya, Misalnya jenengan ke Gunung Semeru yang luar biasa itu dengan segala macam view keindahannya, di sana juga tidak ada jaringan internet. Padahal hari ini kalau orang melihat Ranu Kumbolo, ya. itu kan pingin segera selfie, pingin segera post kan gitu, kan begitu toh. Ya. Nah, tapi di sana memang karena memang secara geografis agak sulit gitu ya. Kemudian kalau ada pihak swasta kita dorong, tentu mereka berpikir ini investasi saya baliknya kapan. Nah, itu tantangannya begitu. Tapi sekali lagi ini tidak menjadi halangan bagi Pemprov Jawa Timur. Kita terus bergerak agar infrastruktur ini merata seluruh Jawa Timur gitu loh. Kemudian daerah kepulauan, Mbak. Nah, misalnya di areal Madura sana kan. Sebenarnya tantangannya sama gitu loh. Mereka kalau pebisnis kan berpikir marketnya dong, gitu. Saya misalnya bikin tower misalnya nih, bikin tower BTS di satu titik dengan budget sekian. Terus bagaimana dengan BEP-nya lah bahasanya kalau bisnis itu gitu. Kan masih berhitung itu dianya. Nah ini memang tantangan. Tapi Pemprov Jatim sedang mencari terobosan-terobosan agar ruang itu masih bisa diatasi dengan portable secara teknologi saya kurang paham itu namanya. Tapi insya Allah ini sudah terus running kok Mbak. Ya. Bahkan kami juga berharap ini kebetulan dengan masyarakat yang didengarkan SS, kalau ada areal desa yang kemudian blank spot ya dikabarkan saja kepada Diskominfo, kan ada layanan pengadaan Diskominfo. Atau kalau perlu ya mohon maaf ini ya disampaikan di SS langsung kan gitu biar kemudian didengar langsung oleh pemerintah. Karena itu bagi saya mohon maaf Pak ya. Pribadi tentu saya yakin betul pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak anti kritik. Bahkan bagi saya pribadi kritik itu adalah vitamin booster bagi saya untuk melakukan yang lebih baik lagi. Nah, lewat media yang ada ya salah satu hari ini kan SS ini kan luar biasa nih Mbak. Nah, sampaikan saja pada pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu loh. Agar ini kemudian menjadi tools bagi kami untuk mengevaluasi dan melakukan yang lebih baik lagi. Ya, jadi masyarakat yang memonitoring langsung ya, Mas Dedi, karena yang paling tahu kan masyarakatnya. Iya. Yang ada di wilayah itu, yang tahu perkembangan di wilayah itu termasuk fasilitas digitalnya. Kalau dari sisi, nah ini ada satu isu juga soal keamanan data. Di kami itu sering sekali banyak yang cerita bahwa pelayanan-pelayanan digital dari pemerintah itu dijadikan modus-modus penipuan. Ini berat ini. Bahkan korbannya juga cukup banyak ya Mas Dedi dengan banyak. jumlah rupiah itu yang ya luar biasa. Karena masyarakat segitu percayanya memang dengan ini dari pemerintah ya udah diikutin aja. Tapi kalau bicara keamanan data termasuk juga sistemnya, sejauh ini dari Komisi A DPRD Jatim sendiri melihat seperti apa? Saya pernah berbicara ini di salah satu televisi Mbak. Jadi sekali lagi tentang perlindungan data ini sudah menjadi bukan isu lokal, bukan isu nasional, tapi ini sudah isu internasional. Karena dengan data itu bisa macam-macam Mbak. Ya. Dengan data pribadi seseorang itu. Apalagi kaitan dengan pinjaman ke bank dan segala macam. Di era sekarang ini itu jadi komoditi. Nah, bisnisnya sekarang data. Sekarang data. Nah, kami sebenarnya DPRD Provinsi Jawa Timur khususon Komisi A itu sudah membicarakan ini semenjak awal tahun, Mbak.
lewat tools kami mendorong adanya perda judol pinjol, bagaimana agar kemudian ini di-create dan dikawal langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami sudah ke Komdiji, kami sudah ke Komisi 1 DPR RI, bagaimana agar kemudian Jawa Timur punya aturan khusus minimal melindungi masyarakatnya dari hal-hal yang negatif di ruang digital. Tetapi di negara kita ini Mbak, ada aturan yang kaitan dengan wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Nah ini yang memang jadi kendala di kita untuk improve lebih lanjut ya. Karena terakhir kami ke Komisi 1 itu menyebutkan bahwa Pak Presiden itu sedang merumuskan aturan main yang dikomandoi oleh Menko Polhukam, kalau nggak salah, untuk membuat undang-undang yang komprehensif melindungi warga negara dalam bentuk perlindungan data. Jadi lebih pada pertahanan ini bahasanya, pertahanan negara. Nah, sampai hari ini kami belum punya langkah konkret lagi. Tetapi ya kami agak sedikit tetap gelisah. Akhirnya kami melakukan revisi perda tentang Trantibun Linmas, Perda nomor 1 tahun 2019 yang hari ini juga sedang running, Mbak. Harapan kita sama, Mbak, dengan jenengan tadi sampaikan bahwa data ini sudah komoditi. Data ini bahkan bisa menjadi pemicu konflik sosial baru, bahasa saya, konflik sosial baru. Cyber istilahnya. Bayangkan, Mbak, ketika data kita itu dipakai orang untuk pinjaman online. Ya. Ini bukan hanya si yang menyalahgunakan dan yang disalahgunakan, bukan di sini. Ternyata ada efek samping berikutnya, keluarga sekitar dan segala macam. Ini terornya kemana-mana. Ini bahasa saya, ketertiban sosial lingkungan ini terganggu dengan hal-hal seperti ini. Maka kami sedang merevisi itu. Apa yang ditambahkan dalam Perda Trantibum yang direvisi ini? Satu ya itu tadi tentang tertib, etika lebih kan, etika ruang digital bahasa saya, etika ruang digital. Kemudian ya juga tentang konseling. Mohon maaf, Mbak. Kita ini kan kalau saya lupa. Kalau sering scroll media ini itu ada dampak pada ruang kesehatan bahasa saya. Karena settingannya adalah video pendek yang itu mempercepat otak kita juga kalau kita scroll. Jadi ternyata risetnya salah satu perguruan tinggi di Surabaya, Mbak, yang nggak perlu saya sebutkan. Judol dan pinjol itu bukan hanya kebutuhan. Sudah kayak jadi habit gitu loh, Mbak. Oh, lifestyle. Salah satunya begitu gitu loh. Makanya kan kemudian ya coba deh teman-teman SS ke rumah sakit Menur itu, diajak ngobrol beberapa. Itu hampir 100 orang lebih itu pengguna aplikasi Jundol yang sudah sangat edik lah bahasa saya itu gitu. Sudah sangat jadi kayak pecandu gitu lah. Sudah ada gangguan kesehatan mental berarti. Betul. Makanya ada ruang konseling nanti di Perda itu ada ruang konseling, ada perintah konseling. Harapan kita ya itu tadi, Pak. Kita ingin melindungi seluruh masyarakat kita. Cuman mohon maaf pada seluruh masyarakat, kami dengan segala ikhtiar kami ada keterbatasan, terutama soal wewenang. Nah ini yang sedang kita cari bagaimana kemudian Perda ini tidak nabrak aturan yang ada. Kita tidak bisa nyusun sebuah aturan hanya karena kita pemerintah tidak bisa begitu, Mbak. Ini kan harus komprehensif. Siapa yang berwenang A, siapa yang berwenang B, Cuma sekali lagi saya sampaikan, ini kebetulan di SS, perlindungan data ini harus kita jadikan isu besar. Harus kita jadikan isu besar. Karena menurut saya ini adalah aset gitu, aset. Salah satunya, Mbak, KTP ini kan aset kita sebenarnya, Mbak, aset kita. Nah, ini jangan bisa sampai ke daerah-daerah lain karena bisa disalahgunakan. Kami juga sangat berharap kapan hari ke Mendagri tentang kan yang kaitannya dengan kependudukan ini kan ada di Mendagri. Bagaimana KTP itu ya memang menjadi yang tahu hanya yang bersangkutan, dan kalau memberikan kepada pihak kedua gitu ya, maka ada agreement sama seperti perjanjian. Misalnya kita ini kan dulu kalau mau beli tiket kita kan nyerahkan KTP nih. Nah, harus ada agreement bahwa yang
yang pemanfaat itu tidak menyalahgunakan data ini. Kalau menyalahgunakan data ini, ada nih harusnya ada hukuman apa, harusnya begitu. Sehingga kemudian ini menjadi kesepahaman bersama menurut saya. Penting hari ini banyak sekali. Saya pikir tidak hanya obrolan warung kopi ya terkait isu pinjol, isu penipuan scam, yang itu awalnya data. Yang itu awalnya data. Tapi Indonesia itu kan punya undang-undang perlindungan data pribadi, Mas Dedi. Iya, tapi kan belum implementatif. Ya, masih berupa undang-undang ya. Secara turunannya belum. Masih belum sampai sekarang. Masih sangat global sekali. Saya lupa undang-undang nomor berapa itu yang disahkan sekitaran tahun 2000. 2 tahun lalu sepertinya sekitar 2023 itu gitu. Bahkan di dalam undang-undang itu juga memerintahkan membentuk lembaga khusus. Ya, itu belum ada sampai hari ini gitu loh. Nah, ini kan bagian dari otokritik kita kepada pemerintah pusat karena memang cepatnya laju transformasi informasi ini, teknologi ini, itu kan base-nya semua data, Mbak. Base-nya semua data. Nah, ini kan penting karena mohon maaf, hampir separuh kehidupan kita ini sudah langsung terotomatis ke digitalize. Ya, bahkan KTP sekarang didorong ke identitas kependudukan digital. Gitu, KTP. Nah, ini kan penting menurut saya, pemerintah pusat, kami tentu akan terus mendorong lewat kemampuan kami misalnya dari Partai Demokrat ya, mendorong di sektor Demokrat agar kemudian isu ini harus bisa terselesaikan. Gitu. Kenapa? Karena implementasi di lapangan ternyata sudah mendahului gitu loh. Sudah mendahului undang-undang yang ada gitu loh. Ini kan harus adaptif, Pak, maksud saya. Jadi kita harus adaptif dengan kondisi hari ini, pemerintah harus adaptif, dan perlindungan pada masyarakat itu urusan wajib, Mbak. Urusan wajib pemerintah. Itu nah, ini harus kita selesaikan. Dalam undang-undang dasar juga dijamin perlindungan masyarakat. Ini yang masih jadi kerja bersama ya, betul, Mas ya, di Komisi A untuk mendorong pemerintah pusat. Untuk masa depan digital Jawa Timur sendiri, kalau saya tanyakan pada Mas Dedi, misalnya saja ada 3 prioritas utama yang harus dilakukan untuk memperkuat ekosistem digital di Jawa Timur, apa saja? Ya, kalau bahasa kita terkait dengan infrastruktur itu, ya bukan jumawa ya, bukan jumawa. Insya Allah ya ini sudah bisa kita banggakan lah secara infrastruktur. Walaupun ada beberapa PR ini harus tetap menjadi langkah kerja kita bersama gitu loh. Nah, yang penting hari ini, Mbak, menurut saya nih, tidak berbentuk memang bentuknya itu, Mbak. Tidak berbentuk, kadang diajukan oleh orang-orang gitu ya. Literasi digitalnya, Mbak. Literasi digital. Sosialisasi nih bahasanya wong Surabaya nek kan Mbak. Sosialisasi tentang literasi digital. Kita berharap teknologi digital ini kan alat, Mbak. Ini kan alat gitu loh. Namanya alat itu kan harus membantu. Jangan malah menyusahkan kita. Harapan kita dengan literasi digital yang luar biasa masif tentang sisi negatif, positif, kemudian dampak ekonomi dan segala macamnya lah tentang ruang digital, itu bisa membuat masyarakat aware dan kemudian bisa menggunakan teknologi informasi ini secara maksimal. Nah, ini memang sederhana bahasanya masyarakat, sosialisasi terus saja. Tetapi sebuah program, sebuah kebijakan itu kalau sosialisasinya tidak sukses, maka juga tidak bagus. Karena teknologi ini kan kadang bisa bermata dua, Mbak. Iya. Ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan ya untuk modus-modus penipuan misalnya. Misalnya, mohon maaf, saya cerita soal salah satu media sosial ya, saya tidak perlu nyebut itu. Di satu sisi bagi teman-teman UMKM, bagi pelaku konten kreator, ini sumber ekonomi, Mbak. Mereka bisa berkreasi, menunjukkan kepada publik. Tapi pada satu sisi, ada etika, bahasa saya etika digital yang hilang, Mbak, dalam kehidupan kita, Mbak. Sehingga peranata sosial kita agak terganggu. Mohon maaf, saya termasuk orang yang ikut terlibat langsung pemantauan proses terbakarnya Gedung Gerahadi. Dan kalau boleh saya menyalahkan, mohon maaf, ini salah satu penyebab kesalahannya itu adalah media sosial ya, Mas.
Kalau boleh nih Mbak. Bukan saya emosi, enggak. Karena saya terlibat langsung, bahkan ketika itu terbakar saya di Taman Apsari Mbak. Ya. Jadi memantau betul gitu ya. Nah ini kan jadi ruang negatif. Jadi ruang provokasi baru. Nah, ini bisa merusak peranata sosial kita yang katanya kita nih gotong royong, rukun, tentrem, agawi sentosa gitu kan. Nggak ada ini Pak. Maka saya menyebutnya ini perlu ada etika di ruang digital baru. Gitu. Karena apa? Orang mohon maaf sekali lagi mengumpat di media sosial itu kok gak duit apa ya bahasa saya mohon maaf agak emosional karena saya pemerhati betul gitu Pak ya. Kalau dulu saya kemarin ini nggak salah ngomong dengan salah satu OPD. Kalau dulu kita diajari orang tua kita attitude. Nah kalau ketemu guru salim G di ruang digital nggak ada yang ngajarin loh. Nah kan inilah. Nah ini kan perlu ada perilaku ruang digital yang kita bangun konsensus bersama agar teknologi ini berdampak positif, bukan berdampak ke negatif. Nah maka butuh bahasa saya tadi literasi digital. Alhamdulillah Mbak, bahasa saya ini Diskominfo Mbak ya, saya enggak lagi muji Diskominfo enggak, cuman mereka masih betul melakukan literasi digital, pemahaman fungsi dan segala macam ruang digital. Kami sudah hampir lebih dari dalam tahun ini aja lebih dari 600.000 penduduk tersentuh program literasi digital, baik ibu-ibu, kemudian tokoh masyarakat dan segala macamnya kita sentuh semua. Harapan kita ya tadi keluarga Mbak. Ya. Keluarga ini harus jadi garda terdepan agar kemudian memberikan ruang literasi digital baik. Yang ketiga Mbak, saya sepakat tadi, bahkan saya jadikan 3 poin pentingnya ini, perlindungan data pribadi masyarakat. Saya sepakat itu gitu. Cuman sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, mohon maaf pada masyarakat belum bisa berkontribusi banyak pada item ketiga. Saya ngakui kalau itu saya ngakui lah gitu loh. Apa-apa didorong terus Komisi A ke ini ya pemerintah pusat ya. Sangat konsen kita terkait itu, sangat konsen. Cuman ya dengan segala keterbatasan kami mohon maaf, kami hanya bisa mendorong ke pemerintah pusat agar ini segera harus bisa kita siapkan aturan-aturannya, siapkan lembaga khusus agar masyarakat merasa terlindungi, gitu menurut saya begitu. Itu penting gitu menurut saya. Untuk kedepannya kolaborasi tadi juga sudah disebutkan bahwa memang harus tercipta antar OPD misalnya, antar pemerintah daerah. Tapi bagaimana dengan sektor-sektor swasta lainnya? Di sini ada kampus, ada industri. Nah itu Mas Dedi melihat transformasi digital peluang kolaborasinya seperti apa? Jadi saya menyebutnya kolaborasi pentahelik Mbak ya. Pentahelik. Saya menyebutnya kolaborasi pentahelik. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah itu tidak akan sukses Mbak tanpa peran serta masyarakat, perguruan tinggi, pihak swasta gitu. Kenapa? Mohon maaf ini ya. Kondisi fiskal kita yang agak drop dan memang ya tanpa drop sekalipun seberapapun fiskalnya yang dimiliki oleh pemerintah tidak akan mampu Mbak untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Maka ini perlu peran serta pihak swasta, pengusaha dan segala macam. Ini kebetulan ada media. Media sangat penting Mbak, saya ikut dalam ruang kolaborasi ini karena selain mensosialisasikan, media juga bisa menjadi pengawas independen Mbak, saya pengawas independen agar memelototi kami, menyampaikan kepada kami bahwa ini kurang clear, ini bagus, ini itu penting Mbak. Perguruan tinggi bahasa saya. Tolong dong perguruan tinggi, jangan hanya mohon maaf bahasa saya. Saya ini agak keras karena jangan sampai hanya jadi intelektual menara gading. Hal-hal yang keilmuan yang ada di kampus itu harus membumi, harus aplikatif. Riset dan penelitiannya sampaikan pada kami. Policy briefnya apa yang harus kami lakukan gitu. Sehingga ini menjadi kolaborasi bersama yang bisa kita ciptakan titik equilibrium baru lah bahasa saya. Titiknya di mana gitu loh, sehingga pas setiap kebijakan yang kami ambil. Sekali lagi Mbak, kebijakan yang diambil di Surabaya dengan kebijakan yang ada di Tengger sana tidak bisa sama pasti, ini. Ya. Nah ini bahasa saya yang memang harus elaborasi dengan kondisi yang ada. Dan saya menyatakan ini adalah kolaborasi pentahelik. Seluruh unsur harus terlibat. Sehingga saya termasuk orang yang hobi diskusi dengan teman-teman akademisi, selalu nyindir.
Ayo dong, jangan jadi paper aja ini kan gitu loh. Jangan risetnya hanya jadi paper aja kan. Sampaikan kepada publik gitu bahwa mereka punya apa, mereka habis melakukan riset apa gitu. Bahkan terakhir saya terkait dengan, mohon maaf karena saya ini politisi ya Mbak ya, terkait dengan tingginya biaya politik yang ada di Indonesia. Ini saya minta. Itu pernah kami bahas juga. gitu. Jadi itu Mbak kalau menurut saya. Baik, Mas Dedi memang sebenarnya tidak cukup ya hanya satu sesi kalau kita bicara digital. Poinnya banyak sekali termasuk soal perlindungan data. Tapi terima kasih banyak Mas Dedi untuk obrolan sama-sama, Mbak di Lydia. Pods episode kali ini yang sangat seru. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita ke depannya tentang apa sih yang perlu kita pikirkan kalau kita bicara digitalisasi. Karena bukan hanya dari pemerintah yang menyiapkan infrastruktur, kemajuan teknologinya, efisiensi untuk masyarakat, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai SDM yang menggunakan kemajuan digital ini, teknologi digital itu juga harus punya prinsip-prinsip dasar lah. Tadi etika yang disampaikan oleh Mas Dedi, dan kami di media sendiri juga punya peran untuk ayo kita sama-sama mempersiapkan masa depan digitalisasi khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Siap. Terima kasih Mas Dedi, semoga Sama-sama, sehat selalu Mbak ya. Lydia, makasih banyak. Saya akhiri untuk Pods kali ini kawan, sampai jumpa di episode Pods berikutnya.